Om Awigina-mastu Namasidam Om Swastiastu Om Manobhadra Karatau Yantu Wiswata Tabi salamat lingu nalatai salam sujud karenem malempang. Om Namah Shivaya. Om Nama Ranying Atala Langit. Dharma Gita menampilkan konten kita bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita Dwi Adhyaya Sloka 71 dengan konten sebuah topik Nirahamkara, secara filosofi bermakna tanpa keakuan. Wihayakaman ya sarwan pemamacarati seperha nirmamo nirhamakara sasantim Cati. Artinya, orang yang mencampakkan semua keinginannya dan bertindak bebas tanpa keinginan, bebas dari perasaan aku dan punyaku, ia mencapai kedamaian. Saudaraku yang berbahagia dan saudaraku yang kami hormati, yang kami banggakan, Angayu Bahagia dan Astungkara, saat ini kami dapat bersua kembali, kami dapat menemui kembali saudara-saudariku sekalian, sedharma yang berbahagia, semeton sami, sedulur kabeh, pariku samandiai, Astungkara dan Angayu Bahagia, semoga sami seger, uras barigas, sami waras, semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, semuanya dalam keadaan bahagia, sejahtera, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai manifestasinya.
serta pula dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa dengan berbagai prabawanya. Ranying Hatala Langit, Nining Batara, Dewata Siwae, Tua Matua, Gusti Pangeran, serta juga lindungan Swecan Ide yang pitara-pitari leluhur Nini Dangyang, Paninian Kedatuan, Patok Balok, pitara-pitari Asung Swece, para leluhur sami mapaice tuntunan melindungi sedharma sekalian menuju jalan dharma, tetap ada pada jalan dharma, ada pada keadaan yang rahayu sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu, mencintai Hindu dan tetap satyeng kepada Hindu. Sebagaimana kita tadi bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita Dwitiya Adhyaya Sloka 71, menampilkan konten dengan topik Nirahamkara, secara filosofi bermakna tanpa keakuan. Sekali lagi dengan konten sebuah topik menampilkan Nirahamkara, secara filosofi bermakna tanpa keakuan. Sedharmaku sekalian yang berbahagia dan yang kami hormati serta kami banggakan, angayu bahagia bahwa kita hidup sebagai manusia, sebagai sedharma umat Hindu yang ada dalam tuntunan dharma, sebagai dharmika, dan tentu juga sedharmaku sekalian semuanya yang kami hormati dan yang kami banggakan. Para nayaka, para adhyapaka, para adhyapika, para mahasiswa dan juga para widyarti, para susilawan dan para susilawati, para gunawan dan gunawati, para budiman dan para budiwati, para acarya, para pandita, para pinandita, semua para nayaka yang berbahagia. Angayu bahagia, hidup dan kehidupan ini memiliki kepribadian, memiliki watak karakter, memiliki sifat-sifat yang tentunya sebagaimana topik tadi adalah Nirahamkara. Sedapat mungkin bagaimana kita dapat mengupayakan hidup dengan satu kepribadian yang bermakna bagaimana Nirahamkara itu adalah tanpa keakuan, tidak bersifat keakuan, tidak bersifat ego, tidak mengunggulkan diri sendiri, tidak menamakan sifat kedirian, kepribadian yang memang bersifat aku, keakuan, merasa diri paling benar, dan seterusnya. Sedharmaku sekalian, disadari sifat-sifat keakuan, pribadi-pribadi yang ego, pribadi-pribadi yang memang berlaku angkuh, sedapatnya kita bisa menyampaikannya, mengabaikannya, menghilangkannya, menjauhinya. Harapannya semoga hidup kita ini dapat mencapai kedamaian atau statam sarwajanman iya santi, selalulah menjadi hidup dalam kehidupan manusia menjadi damai, mencapai kedamaian. Maka dari itu diajarkan bagaimana kita sebagai sedharma hendaknya dapat mengutamakan yang disebut dengan Nirahamkara. Bagaimana kita bisa mengupayakan hidup dengan tanpa keakuan, tanpa keegoan, dan juga tidak mengutamakan egoisme, pribadi yang ahamkara. Maka dari itu ini penting dimaknai. Topik saat ini adalah Nirahamkara, secara filosofi bermakna tanpa keakuan. Sifat keakuan itu adalah sifat yang memang agresif, progresif, sifat yang aktif, sifat yang selalu mengutamakan, mengunggulkan diri, mementingkan diri, sifat yang menonjolkan diri. Maka dari itu perlu dimaknai dalam hidup dan kehidupan ini adalah Nirahamkara,
tanpa keakuan. Sekali-sekali yang namanya sifat keakuan dicampakkan, dihilangkan, disirnakan. Harapannya agar kita bisa hidup nyaman, aman, tenang, damai, santai. Dan keakuan itu keinginan yang tidak positif, keinginan yang negatif, itu dapat mungkin jangan sampai terjadi menyelimuti diri kita. Hidup perlu adanya kemerdekaan, hidup bebas, nyaman, dan tentu tidak dihinggapi oleh keakuan. Keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang negatif, keinginan-keinginan yang memang kasar, angkuh, keras, loba, monopoli, dan sejenisnya, maka perasaan-perasaan keakuan ataupun keinginan-keinginan yang menyatakan aku atau punyaku, itu sedapat mungkin dicampakkan. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan topik nirahamkara. 1. Wihaya kaman, maknanya meninggalkan keinginan-keinginan yang memang menyelimuti diri kita. Sekali lagi, 1. Wihaya kaman, meninggalkan keinginan-keinginan yang menyelimuti diri kita. Yang kedua, nirmamo, bebas dari kepemilikan. Jangan sampai kita terikat oleh kepemilikan, terbelenggu oleh kepemilikan atau material atau benda. Ketiga, nirahamkara, tanpa keakuan. Sedapat mungkin hindari yang namanya keakuan atau ego. Yang keempat, santih adi gacati, mencapai kedamaian. Hidup ini diharapkan, diajarkan untuk dapat mencapai kedamaian. Dan yang terakhir, nih seperha, terikat atau terbelenggu. Sedapat mungkin jangan sampai terikat atau terbelenggu. Sesuatu yang mengikat kita, membelenggu kita, maka kita akan terjadi ketergantungan. Kepribadian yang demikian perlu kita hindari, jangan sampai terbelenggu atau keterikatan. Saudaraku sekalian, mari kita maknai makna filosofi, mari kita camkan, mari kita petik bagaimana makna filosofi daripada nirahamkara. Secara filosofi bermakna tanpa keakuan, hindari sifat-sifat keakuan, hindari sifat-sifat egoisme, sifat-sifat yang memang mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, tidak mau menghormati dan menghargai orang lain. Hidup ini perlu tatwamasi, bertoleransi. Saudaraku sekalian, itu beberapa hal penting berkaitan dengan topik, dengan konten sebuah pokok pembicaraan nirahamkara, tanpa keakuan. Semoga ada manfaatnya. Salam sehat. Kami doakan semoga saudara-saudariku dalam keadaan bahagia, sejahtera, panjang umur atau dirgayusa. Tentu juga kita berdoa selalu mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, semoga kita dituntun dan dilindungi. Terakhir, mari kita aturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sahe, Rayu, Rayu.